Oke, ini udah ada Kang Didi nih. Biasanya kita mau bahas La Liga, bukan La Liga. Kita bahas Timnas lah. Kita bahas timnas yang kemarin kita dikejutkan, ya halayak ramai bisa dikejutkan dengan berita dipecatnya Shin Taeyong ya. Yang gak enak ada gue biasanya ini. Kemarin 2-0 gue gak diajak nih. Ya, jadi gimana? ya kita akan bahas lah di satu podcast ini apa impactnya, kenapa, penggantinya siapa, dan rumornya siapa gitu kan, dan keberlangsungan timnas ini ke depannya mungkin bakal gimana dengan pelatih yang baru. Ada juga kabar Dirtek nanti siapa yang akan menggantikan. Jadi ya kita langsung aja ya, Gil. Ya, sebelum kita mulai, kalian yang belum subscribe YouTube Grombol, ayo dong subscribe YouTube Grombol, karena datanya ini setiap hari datanya beda dong. Tiap hari 70%, 80% naik turun. 80% orang yang nonton belum subscribe. Jadi harus subscribe. Terus jangan lupa follow juga kreator-kreator kita di sini, ada Arsenal Fox. Dua orang nggak punya sosmed. Ada Kang Didi di dikasih di TikTok sama Instagram. Terus juga follow semua platformnya Grombol. Kalau mau dengerin di yang audio di Spotify, Telegram kita udah 4.900, hampir 5.000 gitu loh. Jadi mantap. Sekarang kita bahas yang kenapa nih? 24 jam terakhir kayaknya banyak kayak mungkin dari hari Minggu ya Kang Didi. Dari Minggu. Iya, dari rumor hari untuk konferensi pers. Iya. Sempat ada satu tweet juga dari satu Esko yang menandakan membocorkan ya. Bocorkan. Gara-gara satu tweet gempar satu Indonesia. Iya. Jadi gimana Kang itu kalau prosesnya yang lu tanggap nih, lu kan ngikutin timnas setiap harinya dari yang hari Minggu itu, sebenarnya prosesnya gimana sih tiba-tiba jadi kayak nyebar ada rumor press conference-nya untuk STY ini, itu gimana Kang? Ya awalnya kan 2 hari sebelumnya kan, hari Jumat itu Esko ada rapat. Ada rapat, oke. Ya terus dikonfirmasi sampai beritanya disampaikan sama Pak Menteri, sampai ke Pak Menteri itu Pak Dito bilang ada rapat Esko dan ada hal yang diputuskan di situ. Ya. Nah kita mungkin hanya evaluasi kan, sempet Pak Erick Thohir juga ngomong nih, habis AFF pasti ada evaluasi. Dan kagetnya sampai keluar tweet itu, dan udah gempar deh, mulai ada apa nih, mempertanyakan kenapa sampai harus pelatih timnas kita diganti. Padahal kan supporter pasti sepakat ini pasti mungkin gara-gara penyebabnya gara-gara AFF nih, performance-nya ditarik, bahwa sampai akhirnya STY harus bertanggung jawab dengan kegagalan tersebut dan bla bla bla. Akhirnya kemarin ya udah preskon itu terbuka jelas penyebabnya apa, tapi gue sendiri sih masih belum puas ya atas jawaban Pak Erick Thohir. Sebenarnya penyebab yang kalau ngomongin dari press conference tersebut sebenarnya kan bisa, kalau gue asumsikan sebenarnya bukan cuma gara-gara AFF, tapi emang ini udah ET ini bilang dari sebelum Cina pun sempat udah dikonsiderasikan karena beberapa hal. Nanti Kang Didi bisa detail hal-halnya ini apa gitu. Cuma saat itu waktunya mepet untuk dilakukan pemecah saat itu, karena emang mepet match lawan Cina, lawan Bahrain, jadi dan Saudi selanjutnya, Jepang berturut-turut. Jadi karena sekarang ada gap 2,5 bulan, jadi PSSI membuat berani dan terukur gitu loh. Menurut mereka dari statement mereka ini yang paling logical, yang paling pas untuk calculated itu di sekarang gitu. Iya betul. Nah sebenarnya apa yang terjadi juga di behind the scene-nya, yang emang PSSI udah sempat press conference udah bilang, tapi yang Kang Didi dapat, yang Kang Didi ini apa sebenarnya yang terjadi di belakangnya gitu yang ya udah kan ini udah belak-belakan banget sebetulnya. Dari kalimat pertamanya Pak ET membuka preskon kemarin nggak ada kata-kata pemecatan, nggak ada kata-kata apa, tahu terima kasih kan. Terima kasih untuk Sintayong. Terus kita Pak Erick Thohir secara normatif ngomong rencana PSSI untuk timnas Indonesia mencari yang terbaik dan seterusnya. Terus ada satu kalimat yang bilang mencari pelatih yang memiliki strategi yang disepakati oleh pemain. Nah di situ tuh itu kunci dari yang gua highlight. Ternyata kan mungkin teman-teman udah banyak yang ngelihat mungkin di FYP-nya atau di Reels atau di mana.
tentang ketidakharmonisan pemain diaspora yang muncul satu pembicaraan setelah pasca kita gagal menang lawan Bahrain, terus dijeda antara sebelum kita pertandingan lawan China ya. Jadi nggak secara spesifik nyebutin siapa nama pemainnya, tapi mereka meminta untuk berdiskusi dengan Sintayong untuk membicarakan strategi yang mereka nggak sepakati mungkin. Dan akhirnya di situ yang gue dengar beritanya adalah STY tersinggung dan berimpact sampai pertandingan lawan Cina yang kita tahu banyak perubahan-perubahan strategi yang akhirnya kita kalah di situ. Dan itu yang gue lihat dari pernyataan Pak Erick Thohir salah satu penyebabnya, tapi gue yakin itu bukan penyebab utamanya sih. Dan gue belum lihat penyebab utamanya. Pokoknya yang gue ngeliat sih di garis bawahnya adalah PSSI dengan seluruh penilaiannya yang kita harus hormati merasa bahwa STY bukan orang yang tepat untuk melanjutkan timnas di near future ini, apalagi khususnya di kualifikasi ronde 3 yang kita masih ada 4 game ini kan. Tapi yang kita ngomongin keputusannya lagi ya, gue mau sharing di luar ini menurut gue pribadi, di luar ini keputusan benar atau salah. Dan benar atau salah kembali lagi kita kayaknya belum ada konteks yang cukup untuk menilai, ya kan? Betul. Kita pastinya ada persepsi, ada pendapat, opini, ada perspektif, ada data yang bisa kita membantu kita memberi penilaian. Cuman apakah ini negatif atau positif kita ya nggak ada yang bisa menilai sebenarnya di nyatanya di saat ini, detik ini, hari ini. Di luar baik atau buruk menurut gua keputusan ini adalah keputusan yang berat ya. Yang berat, nggak gampang, berat. Yang berat buat seorang leader, seorang pemimpin, ini adalah keputusan yang berat. Karena apapun keputusannya di level tertinggi seperti ini ada resiko yang besar. Apalagi kalau misalnya mereka merasa melanjutkan timnas dengan STY bukan hal yang ideal, dan akhirnya misalnya mereka tidak lolos Piala Dunia, itu resiko yang sangat besar buat PSSI gitu. Jadi dua keputusan ini ya dua solusi ini juga sama-sama besar gitu resikonya. Dan gua ngelihat bener-bener businessman risk taking banget gitu yang gue lihat dari Erick Thohir. Di luar benar atau enggak, dia berani bisa dibilang hampir mempertaruhkan reputasi, sentimen untuk apa yang dia pikir baik untuk Indonesia, apa yang dia pikir baik. Ya unpopular lah ibaratnya. Ya unpopular. Itu bukan hal yang gampang di posisi. Mungkin gue di posisi itu nggak bisa ngelakuin, ya kan? Mungkin ya udah deh, daripada ini gue gue lanjutin STY daripada gue nanti disikat, nanti gue berbahaya posisi gue, ya kan? Itu bisa terjadi kan? Bisa. Cuman kayaknya menurut Pak Erick Thohir dan seluruh petinggi PSSI ini hal yang harus dilakukan, ya kan? Jadi itu pertama yang gue mau bilang. Ini bukan keputusan yang gampang dan kayaknya keputusan yang sangat high level. Ya kan, soalnya andilnya banyak, yang dipertaruhkan banyak, lovable banget lagi ya, sangat dicintai gitu. Oh iya. Maksudnya. Dan mereka tahu kok sentimen rakyat terhadap STY gitu, yang sangat positif kan. Jadi gue dalam satu sisi gue harus hormatin itu, soalnya mereka sangat berani dalam mengambil keputusan, ya kan. Nggak semua orang bisa ngelakuin itu, dan ini dengan asumsi mereka beritikat baik pastinya kan, nggak ada yang aneh-aneh. Yang kedua, ya ini kita belum ngomong ke calonnya ya. Iya, masih di STY ya. Masih di STY. Apakah STY sempurna? Enggak juga, ya kan? Dia sangat baik, manajer yang sangat baik, membawa kita dari bisa dibilang 50 peringkat yang lalu sampai sekarang, ya kan? Ada naiknya, ada turunnya, pastinya ada kekurangannya di beberapa game tertentu yang sering diangkat-angkat, pasti, ya kan, Cina, Bahrain, tapi dia sudah membangun suatu chemistry, cara bekerja, budaya di dalam timnas tersebut kan. Makanya kemarin pemain timnas banyak yang posting bermasalah kedekatannya ya. Jadi ya gue heran aja, maksudnya heran gimana ya? Gue bukan heran sebenarnya, heran mungkin kata yang salah. Gue ini hal yang sangat beresiko, dan gue merasa nggak mungkin PSSI melakukan hal yang sangat beresiko tanpa perhitungan yang panjang. Jadi untuk orang di sana
mikir ini cuman udah pecat ganti aja ganti. Nggak mungkin itu terjadi menurut gua. Ya ada kalkulasinya. Kalkulasi yang panjang menurut gua gitu, nggak sesimpel itu. Tapi apakah ini kalkulasi yang bisa dibilang, ini kan bisa dibilang tadi beresiko, atau bisa dibilang ini endingnya adalah tergantung resultnya gitu. Kita bisa lihat kan. Tapi dengan kondisi timnas kita yang sekarang tadi lu disebut peringkat kita naik 50 peringkat. Ngomongin di kualifikasi Piala Dunia sekarang kita kan di posisi yang bisa dibilang stabil, peringkat 3, walaupun jarak antara atas bawah mungkin berdekatan ya, kalah sekali bisa turun jauh juga, menang bisa naik, kecuali kita nggak mungkin lewatin Jepang ya, Jepang udah di atas. Nah menurut lo Pak, apakah ini kalkulasi yang bisa dibilang tepat, karena mungkin lawan kita ke depannya ini kan Bahrain, Australia, Cina, Jepang. Dari 4 match itu sebenarnya 2 match sangat winnable, kita dapat 6 poin gitu bisa dibilang. Bahrain, Cina ya winnable lah, terlepas dari kemarin UE-nya gimana, tapi main di kandang winnable gitu loh. Apakah nih menurut lo satu hal yang bukan bilang tepat ya, tapi apakah worth to risk gitu loh, layak untuk dengan resikonya, dengan resikonya gitu. Dengan resikonya. Apakah sebanding dengan resikonya? Lo ngobrak-abrik yang udah stabil ngeganti, apakah sebanding gitu? Padahal kalau menurut perspektif Basya, sorry gue tambahin ya. 4 game ke depan dengan kapasitas yang sudah ada, yang sudah ditunjukkan sama STY, sebenarnya bukan hal-hal yang tidak di luar dari kadar normal bahwa untuk STY untuk maju ke ronde 4 gitu. Emang. Cuma kalau menurut gue ini bukan layak sih layak, tapi jatuhnya karena terlalu beresiko akan jadi 50-50. Ketika lo gagal lo akan jatuh bareng bersama pelatihnya. Kalau lo berhasil ya itu pilihan mereka gitu loh. Itu pilihan mereka dan mereka berhasil. Cuman kalau lo pikir ketika dia lolos dengan STY, ekspektasi ketika Indonesia anggap tidak lolos dengan STY ke World Cup ya, anggap ke peringkat 4 atau apa, ya ekspektasi sudah di situ gitu loh. Kita dengan STY udah melangkah jauh. Kita ngerasain hal baru, kita masuk Piala Asia, kita kualifikasi World Cup sampai ronde ke-3, ke-4 ini. Ya menurut gue ekspektasi itu udah orang akan lebih legowo ketika kita nggak lolos. Cuman sorry kalau pas ngomong lolos ke Piala Dunia atau lolos ke ronde 4? Iya, lolos atau tidak lolos. Berarti di luar ronde 4. Iya. Anggap sekarang tidak lolos ya. Tidak lolos di luar ronde 4 atau? Tidak lolos udah di luar di peringkat 5. Ya. Itu kita akan lebih legowo karena STY yang bawa kita sampai posisi itu. Cuma ketika lo mengganti STY sekarang, lo harus tahu lo mengganti dengan alasan untuk menjalankan taktik permainan yang akan dijalanin untuk pemain timnas kita yang banyak naturalisasi, banyak ininya. Dan ini ekspektasi lo akan jauh lebih tinggi. Iya jelas. Karena sekarang benar-benar Indonesia udah harus lolos Piala Dunia. Indonesia udah mengorbankan loyalitasnya fans kepada STY, sifat sisi positif kita, semua kita selalu support. Nggak ada maksudnya euforia timnas ini nggak sebesar ini gitu loh. Jadi jauh lebih besar. Iya, jadi sebenarnya gambling yang gila-gilaan. Di luar ini positif negatif ya. Ini keputusan gambling gitu, gambling banget menurut gua. Gambling banget memang ya. Gambling, iya terlalu beresiko banget. Iya, kalau terlalu beresiko kan perspektif. Tapi menurut gue ini gambling, high risk, high return kalau di mata PSSI, ya kan? Iya. Ini kayak dari PSSI ya. Ngerti nggak lo? Kayak menurut gue move yang chess move catur yang sangat bergambling, yang sangat beresiko. Yang tadi lo bilang. Tapi gini, tadi Basya lo ngomong seharusnya winnable. Iya. Game-game ke depan. Kita ada Bahrain, kita ada Cina. Winnable, kata-kata winnable ini kan terjadi sebelumnya. Lawan Bahrain yang away, lawan Cina yang away. Ya kan? Jadi kalau dengan kacamata itu, ini gue ngasih perspektif lain doang ya guys. Ya faktor winnable, harusnya winnable, kenapa diganti? Nggak bisa dipakai. Soalnya udah dibuktiin kok ini kemarin winnable nggak bisa dilakuin. Enggak, bukan, karena menurut gue sekarang itu kan kondisi berbeda. Itu kan maksudnya kita ke sana kalau ngomongin jarak di grup AFF ya dulu. AFF ini kan Piala Dunia ini emang tim ini berdekatan semua poinnya kan. Berarti bahkan sekelas Cina pun bisa nggak cuma menang Indonesia. Kemarin sempat ambil poin juga sama Bahrain dan lain-lain kalau nggak salah kan. Cina itu dia sempat ambil poin selain sama Indonesia dia ambil poin juga lah. Jadi kita diuntungkan kita main di kandang dengan kualitasnya Shin Taeyong. Misalnya kita ngomong quality dia berkualitas dan kondisi skuad kita
yang juga secara amunisi juga bertambah. Kemarin STI juga sempat nyebut dia sedang berusaha Zero Redo World. Jadi maksudnya bertambah gitu loh. Trennya juga habis menang. Trennya juga habis menang, kita bisa menang lawan Saudi gitu loh. Jadi naik, ya kalau bisa menang atau kalah itu emang 50-50 kan. Kita bisa juga kalah lawan Bahrain sama Cina bisa aja. Cuman maksudnya dengan kita ngomong secara logika dan track record di atas kertas, kita bisa menang di 2 game itu Bahrain Cina. Iya. Gitu Nah, loh. yang gue kasih perspektif beda adalah mungkin mereka sudah ngelihat di atas mungkin mereka takut apa yang setelah terjadi Di Cina. di Cina lawan Bahrain kemarin terjadi sekarang. Kita nggak bisa ngambil resikonya lagi. Kita nggak bisa ngambil resiko apa yang STM misalnya lakuin kemarin gitu. Soalnya memang benar kata lo, on paper ya winnable. Kita menang ya. Cuman apalagi di masa-masa genting ini 4 game terakhir yang ya mungkin semuanya udah tahu lah. Setiap game, setiap poin matters, penting banget. Iya. Mungkin merasa gue nggak mau ngambil resiko di STI tapi ngambil resiko yang lainnya lagi. Iya. Ya, yang mana itu kan balik lagi kita masukin aja ya ke penggantinya langsung ya. Kita balik lagi ketika lo ambil resiko itu, kan berarti lo pemilihan sebuah penggantinya kan harus yang pertama emang orang yang punya experience atau mungkin kapabilitas untuk dia main di timnas, level timnas. Karena kalau ngomongin level klub sama timnas itu berbeda. Betul. Yang pertama itu kita ngomongin jam terbang, terus kita ngomongin secara apakah secara kualitas melatih dia itu upgrade-nya Sintayong atau enggak, gitu kan. Dan sekarang ini belum fix lah siapa lah, terlepas Fabrizio Romano bilang here we go, tapi sampai itu tanda tangan gue nggak akan bilang itu fix, gitu loh. Tapi kan nama yang paling mengkerucut adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Nah sekarang kita bahas detail nih, Kang. Menurut lo coba beda dikit ya, Patrick Kluivert ini kayak gimana gitu, kayak apa yang dilakuin sebelumnya dan segala macamnya gitu. Iya, tadi sebelum nyampe ke Patrick Kluivert, gue mau nyambung tadi Bang Papa yang ngomong ya. Oh, iya. Ini kita tuh sama omongan Doli juga. Jadi yang dihadapin sama hasil keputusannya Pak Erik atau PSSI ya secara umum, ini tuh dilawan dengan ekspektasi yang makin besar nih. Oke. Ibaratnya orang habis patah hati, terus pengen lagi masih sedih-sedihnya, terus dikasih pengganti nih yang kayak kawin paksa lah ibaratnya. Loh, bukan ini yang gue mau nih. Di luar ekspektasi. Minimal yang mendekati atau kalau bisa lebih bagus dari STI. Ini ekspektasi. Jadi supporter kita ini harus gue buka di sini ya lagi kecewa dan ada marahnya. Ada marahnya. Jadi bahkan ada apa pengamat yang tarafnya udah nasional ngomong sampai ini kita udah nggak bisa main-main, udah kita nggak percaya sama proses lagi, kita pengennya hasil harus menang, harus bagus dan kalau bisa lolos Piala Dunia gitu. Udah sekeras itu pernyataannya. Terus nyambung ke Patrick Kluivert ya, teman-teman kemarin udah mungkin seharian ngelihat nama Patrick Kluivert mungkin sambil googling ngelihat di Wikipedia, entah di transfer market pengalaman melatihnya ya masih minim. Dia pernah melatih di Curaçao 2 kali di 2015-2016, kemudian dibalik lagi ke 2021 dan sampai sempat ada media juga yang ngebahas ngasih testimoni yang kurang bagus tentang kepelatihannya di Curaçao. Terus dia juga pernah melatih di klub Turki di Adana Demirspor cuma 6 match 1 kali menang. Jadi ya sorry itu saya emang jauh dari harapan gue sebagai pecinta timnas ya. Gue pengen penggantinya yang ya lebih bagus lah track recordnya, melatih timnasnya lebih bagus. Kalau bisa bekas pernah ngebawa timnas ke Piala Dunia juga gitu. Ada track record. Ya, seenggaknya sama kayak Sintayong lah gitu. Iya. Pernah merasakan intensi Piala Dunia gitu. Betul. Terus misalnya ada yang pengkritik Sintayong harus bisa bahasa Inggris. Nah itu dimasukin juga aja sekalian. Bisa bahasa Inggris, terus pernah bawa Piala Dunia, terus ya bla 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 gitu. Bukan cuma asal budayanya sama, culture-nya sama, nama besar, tapi ya bisa Coach Justin gue culture sama. tapi nggak mau dia. Ya maksud gue, ya gue menyuarakan hati supporter. Terus terang gue masih mempertanyakan apa alasannya PSSI Federasi memilih Patrick Kluivert dengan background yang sorry to say kurang lah sebagai pelatih
tim nasional gitu. Ya itu kan sebenarnya di press conference juga dibilang sebenarnya ada nggak cuman Patrick Kluivert, dari 3 nama yang emang kita masih nggak tahu ya nama-nama siapa gitu. Makanya di sini gue nggak bisa juga bilang oke udah pasti sign, karena bisa jadi ada perubahan dari akhir atau gimana. Kita nggak tahu melihat reaksi publik atau misalkan gini. Anda tidak percaya Fabrizio Romano? Udah sering salah dia udah sering salah. Jadi maksudnya gini loh, oke mengerucut ke sana, tapi selama itu belum sign the paper, Masih gue 99 masih 99% gitu loh. Jadi kita nggak bisa iya. langsung mengiyakan pasti dia yang datang gitu loh. Mungkin gue boleh sharing. Iya, coba. Gue kalau ngelihat jejaknya Kluivert, cara pronounce-nya gitu ya, Kluivert. Tahu Kluivert. Kluivert. Itulah. Di sepak bola gue lebih pengen dibagi 2 sebenarnya. Satu, jejaknya sebagai seorang profesional di manajemen di industri bola. Satu sebagai pelatih, ya kan. Di profesional dia ada rekornya juga. Dia sempat kalau nggak salah direktur sepak bola di PSG. Dia sempat direktur sepak bola di La Masia juga. Ya, kepala akademinya. Dia kan kepala akademi, walaupun sebentar, kayaknya nggak sampai setahun. Dan dia terkenal memang sibuk di level manajemen di sepak bola Eropa. Ya kan, bukan sebagai pelatih, bukan di lapangan. Ya. Di situ ada satu jalan, ada satu rekor, ada satu jejak. Satu jejak lain sebagai pelatih. Kan di luar Curaçao dia lumayan sering jadi coach pelatih atau asisten pelatih di akademi besar, kayaknya Ajax, salah satu akademi terbesar. Dia jadi coach pernah. Jong Twente dia pernah juga di Piala Dunia sebagai asisten, ya kan, sama Van Gaal 2014. Cuman memang kalau kita ngelihat rekor sebagai pelatih, apalagi khususnya di luar akademi dan di luar asisten, ya di luar ekspektasi, jujur aja buat gue. Di luar ekspektasi. Makanya gue sebenarnya agak kaget pas gue denger kata Kluivert yang keluar di news. Gue mikirnya emang awalnya technical director sepak bola atau direktur teknik. Soalnya memang cocok sebenarnya. Profilnya lebih itu cocok. Iya. Di situ ya. Profil dia, apa yang dia udah lakuin, lebih cocok sebagai dirtek. Ya kan, gue pikir dia bakal maju sebagai dirtek dan ada orang lagi mungkin sama orang Belanda yang jadi pelatih, jadi sinergi kan berdua. Ternyata walaupun belum pasti juga ya, kalau kita kan ngelihat Justin Kluivert fix head coach dari Fabrizio Romano doang, maksudnya yang kuat ya. Untuk head coach ini kata pentingnya head coach dari situ kan, cuman kayaknya kesana juga tetap kan. Ya gue jujur aja di luar ekspektasi gue, karena memang untuk resiko sebesar ini yang diambil sama PSSI harusnya ada pengganti yang sepadan. Kemarin sempat ada obrolan juga, mungkin interim. Nggak mungkin PSSI ngambil interim dengan ngambil resiko sebesar ini hanya untuk interim. Sangat tidak worth it, sangat tidak sebanding. Nggak mungkin, pasti apa yang diambil, resiko yang diambil karena dia melihat solusi yang menurut mereka bisa dijalani, yang terbaik, yang bisa jangka panjang. Ya kan, jadi kalau narasi ada yang bilang interim, gue nggak percaya. Tapi ya, gue di luar ekspektasi. Tapi kembali lagi, apakah dia bagus atau tidak? Siapa ada yang pernah nonton? Nggak ada. Ya kalau kita ngeliat on paper memang tidak baik. Ya karena kan kalau cuman karena memang, ya maksudnya gue ngerti idenya adalah di mana emang memberikan pelatih yang, karena kita udah mulai banyak pemain naturalisasi, pemain yang bisa satu style sama mereka, bisa ngerti culture-nya mereka juga, tapi juga bisa ngerti culture kita juga, dan untuk komunikasi juga mungkin lebih mudah. Tapi kan kalau itunya mumpuni, tapi kebalikan penerapan di lapangannya tidak mumpuni, ya itu nggak akan menjadi hasil yang bagus juga di akhirnya gitu kan. Betul. Makanya tadi penggantinya itu sangat amat penting bagi kestabilan skuad nanti. Itu cuma punya waktu 2,5 bulan. Nah, menurut lo Pak, impact dari 2,5 bulan ini, katakanlah siapapun manajernya, apakah manajer bisa mengimplementasikan dalam 2,5 bulan? Enggak sih, kalau menurut gue bukan nggak bisa ya, bisa pasti bisa. Cuman gimana how to dia melakukannya itu. Dia pertama, pemainnya nggak ada yang di sini, pemain timnas kita nggak ada yang di sini, semuanya nyebar di Eropa. Dan dia harus, anggapannya dia camp di sini kan, dia harus stay di Indonesia minimal ya paling. Dan menurut gua kalau dia harus bawa taktik baru dan lain-lain, dia harus kenal pemainnya, dia harus tahu nih pemain gimana mainnya.
ya di luar dia nonton dan lain-lain ya. Cuman si Kluivert ini kayak nggak ada, Indonesia kayak nggak ada ancang-ancang gitu untuk 2,5 bulan, yang ujung-ujungnya di 2 minggu atau seminggu di TC-nya World Cup Qualifier kan. Ya, seminggu biasa. Nah yang gue takut itu di seminggu itu akhirnya jadi perkenalan doang antara pemain sama pelatih. Iya. Itu yang gue takut. Kalau itu hanya menjadi perkenalan, yang akhirnya ya udah perkenalan itu lo harus start dari nol lagi. Start dari nol. Ya anggap lo pelatih jenius pun kalau lo bahas perkenalan lo harus otak-atik, harus nyoba ini, nyoba itu, nyoba segala macam. Akhirnya jadi pertandingan gambling. Bukan pertandingan yang harusnya dari winnable, malah jadi pertandingan yang kalau ini ternyata works akhirnya menang, kalau nggak works kalah. Akhirnya kan jadi gimana ya? Ya gue nggak nyalahin juga, siapa tahu dengan gemblengan STY 4 tahun ini yang basic taktik, penerapan dan segala macam, taktik attacking dan lain, maksud taktik di lapangannya mungkin Kluivert better gitu. Gimana dia cara nyerang, total footballnya Belanda dengan 4-3-3 lah atau dengan 4-3-2-1 terserah gimana caranya. Ya siapa tahu itu better gitu loh. Cuma kalau kita bahas Kluivertnya gimana ke depannya ya who knows. Karena ini baru masih ada kemungkinan kalau gue takutnya dia bukan interim tapi jadi sementara sampai World Cup. Ya mungkin ada kata-kata Van Gaal yang bakal jadi Dirtek. Ternyata Van Gaal yang kalau emang lolos Van Gaal yang jadi pelatih World Cup-nya. Itu make sense sih sebenarnya. Nah ya, dan itu masuk lagi tadi kita ke news baru yang katanya Louis van Gaal yang bakal jadi technical director. Nah sekarang kita sebenarnya kalau ngomongin tadi kualifikasi, ya kan kualifikasi, sebenarnya kan terbalik ya. Iya makanya gue masih lihat sebenarnya terbalik kan. Ini kan kayak kebalik gitu loh. Satu pelatih yang udah berkali-kali bawa Belanda masuk semifinal, bawa Belanda di Euro masuk mana dia? Pokoknya dia peringkat 3. Ya, peringkat Van Gaal udah di mana-mana lah. Udah punya dia udah track recordnya juga. ngebawa Ajax Champions League, ngelatih tim-tim besar. Dia bisa di dua sisi nasional atau klub level gitu loh. Kita ngeliatnya kan harusnya kebalik gini loh. Harusnya Kluivert yang mungkin di sisi technical directornya, manajemennya yang nge-track pemain-pemain naturalisasi lainnya mungkin. Tapi Van Gaal yang justru operasi di lapangannya yang ininya gitu loh. Nah menurut lo Kang, tapi kita juga harus lihat juga faktor mungkin Van Gaal dia juga ada kesehatannya kurang. Nah lu ngeliatnya apa kalau juga sama ngeliat fenomena ini atau misalkan tadi kayak Papa bilang ini sebenarnya kayak mungkin bisa jadi cuman kayak short term di Kluivert, nanti di World Cup-nya misalnya kita masuk Van Gaal lah misalkan yang ini. Ya asumsi semua udah fix ya. Jadi asistennya. Iya atau gimana sorry, gitu. Sorry gue sebelum gue potong Kang. Iya. Ini faktor sakit kan gue dengar beberapa kali. Sakit apa sih? Ya, maksudnya gara-gara umur. Enggak, maksudnya kalaupun tua emang nggak bisa di lapangan kan TC seminggu terus nonton. Enggak, katanya ada terapi yang harus periode. Oh nggak bisa keluar dari Ini negaranya kanker gitu. Kanker prostat Van Gaal. Oh mungkin dia harus di Belanda. Bukan dia nggak bisa di lapangan, mungkin bisa aja di lapangan. Ada pengobatan rutin kayaknya. Iya pengobatan rutin yang harus di Belanda gitu. Nah lo nanti gimana Kang? Fenomena yang sebenarnya kita dari kacamata umum netizen atau fans harusnya kebalik kan? Iya tadi yang diomongin dulu emang profilnya yang Louis van Gaal emang cocoknya jadi pelatihnya, terus Patrick Kluivert jadi dirteknya ya. Cuma ini di luar teknis gue dengar justru approachingnya dulu awalnya ke Louis van Gaal untuk pelatih, tapi karena terkendala sama penyakit dan kendala kesehatan itu, terus dalam tanda kutip Louis van Gaal mengendorse si Patrick Kluivert untuk jadi pelatih. Nah, jadi asistennya juga kan, asisten di timnas Belanda juga. Ya udah, maksudnya dia udah 30 tahun bersama-sama tuh, jadi pemain, jadi asisten, jadi udah kenal banget. Jadi ya masuk akal banget dia merekomendasikan si Patrick Kluivert gitu. Dan bukannya nggak mungkin juga yang diomongin Bang Papai bener. Mungkin aja. Iya. Iya untuk 1 bulan World Cup doang kan. Mungkin aja. Dan kita ngomongin nanti kalau udah ngomongin di lapangan kita ngomongin skuad timnasnya, kita ngomongin siapa yang bakal main di lapangan. Tentunya pasti pelatih-pelatih di Eropa ini akan lebih familiar. Misalnya Kluivert dia akan sangat banget familiar sama pemain yang main di luar, Miss Hilgers, Kevin Dix dan lain-lain. Tapi menurut kalian bertiga deh, gimana mereka akan ngadopsi itu juga ke pemain-pemain yang emang pemain bukan gue nggak mau membeda-bedakan, tapi maksudnya kan ada pemain emang dari Liga 1 kayak misalnya Rizky Ridho, Witannya gitu. Apakah nanti itu akan terjadi sinergi juga antara
pemain lokal ini sama pelatih. Oh iya. Karena kan ini sebenarnya kebalik kan. Maksudnya kan kenapa mungkin ganti pelatih karena tidak ada sinergi antara pemain diaspora dengan Sintayong. Tapi bisa juga kita kebalik dong. Maksudnya kayak apakah pelatih dia Eropa ini Belanda ini bisa bersinergi sama pemain Liga 1. kita gitu. Pokoknya tugasnya menurut gue tugasnya Kluivert adalah dia harus aklimasi, dia harus mengintegrasi diri ke Liga 1 juga. Di Liga 1 Indonesia dan pemain-pemain lokal Indonesia yang di Liga 1 ataupun di luar sama dengan apa yang ST lakuin, ya kan? Iya, best practice-nya tuh udah sama kayak pelatih-pelatih yang dulu, pasti nyari asisten pelatih yang ada orang Indonesia pasti satu minimal. Iya. Sejarahnya dari zamannya Luis Milla, Alfred Riedel, Ivan Kolev selalu ada asisten pelatih orang Indonesia. Ya untuk ini akomodir hal-hal yang kayak gitu kan, untuk rekomendasiin pemain, terus untuk culture, untuk apa segala macam pasti butuh. Kayak yang dilakukan sama Sintayong ke Coach Nova gitu, pasti ada. Ya karena kadang ada kayak misalkan contoh beberapa pemain yang kayak nama-nama kayak Rizky Ridho misalkan yang paling ternotis ya. Kalau kita ngomongin experience sama pemain naturalisasi lain kan sangat berbeda ya. Tapi dia dikasih kepercayaan yang begitu besar sama Sintayong, akhirnya bisa memberikan performa yang bisa kita bilang selevel gitu loh. Nah ini kan pas ada Kluivert, Rizky Ridho nggak dimainin. Nah itu makanya kayak itu yang ditakutin. Gue agak takut sama gitu loh, kayak kesempatan pemain-pemain muda ini apakah bisa juga ditransfer? Karena kan karena kita kan kalau pemain gini dia result based kan. Jadi dia pasti akan mikirin yang terbaik nih menurut kualitasnya mereka pelatih ini siapa gitu. Tapi kadang-kadang juga perlu ada trust, kayak trustnya Sintayong ke Rizky Ridho, trustnya Sintayong ke Marcelino yang dia bisa perform at the highest level. Itu kan perlu kepercayaan juga gitu loh. Menurut kalian gimana kayak fenomena ini? Kalau gue sih untuk ngelihat di 1-2 match awal pasti nggak jauh beda sama skuad yang kemarin. Iya dia menurut gue sorry gue nggak niat motong. Pasti dia harus pragmatis juga. Iya. Dia harus pragmatis juga, nggak bisa tiba-tiba dia 2 bulan ngerancang sendiri, gue mau langsung gitu ya. Pasti apa yang terjadi di Australia bakal menurut gue 75% fondasi STY dengan 25% atau 20% percikan ideologi dari Kluivert. Gitu sih, lanjut Bang. Iya, lagian kalau sempet teman-teman ngelihat pernyataan Sintayong ke Marcelino yang bulan yang lawan Arab Saudi itu kan, itu tuh ada, dalam tanda kutip tuh ada improve-nya dari Marcelino. Ya, dia mau ditarik tapi dia minta waktu untuk masih mau main lagi babak kedua, dan ada secara nggak langsung kita lihat ini nih nggak sesuai strategi gue nih dia ngejalanin tapi berhasil. Jadi gue berharap walaupun dengan segala keterbatasannya Patrick Kluivert, gue yakin tim ini udah cukup matang ya untuk bisa main sendiri lah, walaupun sama sekali kita nggak bisa bilang autopilot, nggak mungkin juga ya. Pasti ada kematangan tim ini akan membawa kita bisa dapat hasil positif gitu, bukan cuma ngandelin dari strategi atau taktik dari Patrick Kluivert sendiri gitu. Dan gue mau ngangkat juga sebenarnya perbandingan atau andil taktik di timnas sepak bola timnas dan sepak bola klub. Kan kita ngelihat kan biasanya di Euro tuh kok bisa ya nih anak-anak nggak pernah ketemu 2-3 minggu langsung bisa jalan, yang nggak butuh pergantian taktik minor atau yang sangat-sangat spesifik gitu, dibanding sama klub yang rutin setiap minggu 5 hari mungkin 3 hari latihan, 4 hari latihan. Karena andil atau variabel taktik atau implementasi strategi nggak setinggi sepak bola klub di timnas gitu. Ada lebih banyak yang lainnya juga, seperti legasi DNA-nya itu udah jalan dari SSTY, yang kalau di kasus ini dari STY sudah jalan DNA legasi. Kedua kecocokan pemain, sinergi karena satu negara, ya kan? Jadi gak bakal, kalau kita nonton bola gak bakal kayak ETH Amorim gitu, ya kan? Yang harus drastis berubah gitu. Soalnya Kluivert semua pelatih sepak bola di timnas harusnya udah ngerti kalau timnas caranya nggak begitu. Lo mau ganti nggak bisa drastis, harus gradual, ya kan? Lo harus pragmatis dulu, lo harus tahu. Harapan gue 2 bulan ke depan Kluivert nonton semua game timnas 20, 30, 40 game terakhir. Dia pelajarin bener-bener, dia pelajarin siapa yang bagus, dia pelajarin cara mainnya Sintayong, dan gimana caranya dia bisa step by step
apa ideologi yang dia mau implementasikan bisa pelan-pelan dimasukin gitu, nggak langsung brek kita main 4-5-1 gitu kan. Mungkin informasi bakal berubah mungkin. Tapi gue sedikit ya. Iya. Gue ngikutin yang lo bilang tadi tentang pemain liga lokal, yang gue takut adanya rasa kesamaan antara Kluivert sama pemain naturalisasi yang asli Belanda. Kalau Sintayong datang dengan embel-embel, gue bukan orang Indonesia, pemain naturalisasi bukan orang South Korea. Netral. Dia netral. Dia nganggap ya lo kayak anggap Struijk atau siapapun itu, Marcelino itu sama di mata dia. Cuman yang gue takut dari Kluivert itu, dia menganggap orang-orang yang berdarah Belanda ini mungkin punya lebih better baik gitu ya. Wah, narasi baru tadi. Enggak, itu yang gue takut. Gue setuju. Itu yang gue takut. Iya, itu yang kita takutin. Akhirnya malah kayak Narasi oke, yang di gua tangan kepikiran. STY aja kita per game bisa ngeliat 3 atau 4 pemain lokal. Kayak Rizky Ridho, Marcelino, Witan. Ya itu pun gantian, gak semua 3-3 main bareng kan, hampir jarang gitu. Apalagi gue takutnya dengan bertambahnya diaspora berkurang lagi. Jadi bukan trustnya itu udah gak ada. Jadi emang bener culture yang dibangun itu ya culture Belanda, bukan culture Indonesia. Ya itu good perspektif sih. Ya Iya. pastinya satu hal yang kita sangat ingin jauhin kan. Cuman di satu sisi ya emang ada keuntungan dengan pelatih kita Belanda, karena satu budaya mereka bisa ngomong bahasanya, bisa tahu cerita, ngobrol segala macam, lebih nyantai lah, nggak perlu ada orang ketiga untuk translate lagi kan. Kayak gitu lebih enak ya. Mungkin ada positif negatif ya, cuma itu yang gue takut aja dari Kluivert Ya kayak bisa gitu. jadi pisah mata dua gitu kan Iya. maksud lo. Karena yang gue sangat admire dari Sintayong juga, jujur aja, bukan cuman kemampuan taktikal. Kalau kemampuan taktikal kita mungkin banyak di dunia ini manajer yang bukan banyak ya, maksudnya pasti ada yang mungkin lebih. Tapi gimana dia mau adaptasi ke culture sepak bolanya Indonesia? Gimana dia ngelihat dari awal langsung ngebikin keputusan, oke gue cut generation, AFF yang 2000 berapa tuh 2020 2021 main pemain muda semua. Ini dari awal ya? Dari awal itu langsung cut generasinya 2020. Arahan apa segala macam itu kan dia udah langsung cut generation, dia mau ngasih squad kita ini bertumbuh gitu loh. Dan ini kan perlu juga dilakukan karena kita harus ada presiden dulu Dol, Kang Didi Pai. Kita ngomongin Korea. Dia datangin pelatih Jurgen Klinsmann yang mana dia juga udah berpengalaman di Jerman. Ngebawa waktu itu di Jerman Piala Dunia ngelatih juga gitu loh. Tapi skuad Korea jauh di atas kita saat itu kondisinya gitu kan. Tapi dia gagal di Korea karena apa? Karena menurut gue dia tidak berhasil belajar culture sepak bolanya Korea. Iya. Taktik suatu hal, tapi belajar culture sepak bola Korea Iya. itu hal yang lain gitu loh. Setuju. Nah ini yang menurut gue datengin pelatih top itu sangat perlu, tapi pelatih yang mau ngerti, yang nggak cuman mau oke gue datang belajar, tapi gue mau mendalami sepak bola Indonesia ini gimana sih? Setuju. Very good point menurut gua. Itu menurut gue. Dan itu kembali lagi gambling kan. Kita nggak Iya. tahu Kluivert seharusnya Iya, jalan itu kan. Iya itu yang harus dilakukan. Tapi kan itu hal-hal yang di luar lapangan sebenarnya. Off the ball. Iya. Aktivitas off the ball yang off the pitch yang dia harus lakukan kan. Yang kadang-kadang kita kalau nonton bola kita ngelihat apa yang terjadi di lapangan, padahal mungkin 75-80% itu terjadi di luar lapangan, Iya, ya kan? iya. Bagaimana dia menghadapi situasi baru dia ini sebagai pelatih Indonesia, ya kan? Apa yang dia lakukan, apa yang dia kasih perhatian, ya kan? Oh, gue lihat ini dulu deh, gue lihat Liga 1 dulu deh. Gue lihat dinamika sosial di antara pemain lokal dan pemain yang darah Belanda deh. Itu kan butuh intelligence. Kedua, butuh intelligence emosional. Ya, itu yang penting tuh. Ya kan? Bagaimana cara gue bersikap pas gue masuk? Apa yang gue harus kasih toleransi? Apa yang harus gue pikirin? Itu kan hal-hal yang sebenarnya dua karakter leader yang sangat kuat, yang jujur karena memang kita belum kenal maka tidak sayang kita nggak tahu dari Kluivert, ya kan? Yang kita tahu Sintayong punya jelas, ya kan? Ya itu penting banget sih. Iya. Contoh tadi nggak cuma Jurgen Klinsmann, Roberto Mancini di Saudi. Sebenarnya sama case ya. Dua pelatih yang mungkin secara taktik ya di Eropa bagus, tapi ini nggak ngerti, nggak memahami negaranya. Tapi itu penting sih menurut gue. Untuk pelatih timnas penting. Karena pelatih timnas banyak kosongnya. Banyak kosong. Jadi yang harus nggak di lapangan, nggak latih. Iya kan? makanya itu yang harus diutamain sama mereka. Sama pelatih timnas itu harus ya lo harus tahu, lo harus kenal, harus pendekatan emosionalnya penting banget. Menguasai ruang ganti lah bahasanya. Iya, gitu itu paling penting sih. pendekatan ya.
Kata simpelnya ya, kata dasarnya. Iya. Tapi gue rasa sih dengan nama besarnya ini ada keuntungannya juga, privilege nih buat Iya, privilege, Patrick Kluivert. Pelatih-pelatih yang dulunya pemain besar, dia punya privilege untuk lebih dihargai gitu pendapatnya, terus sarannya dan di luar tactical ya. Dan itu mudah-mudahan bisa dimanfaatin oleh Patrick Kluivert. Itu dari sisi positif dan negatif sebenarnya ada. Positifnya dia bisa menginfluence beberapa hal yang orang yang tidak memiliki credential atau status seperti dia tidak punya. Dari menarik pemain luar, scouting misalnya, pemain naturalisasi, dari menginfluence pemain-pemain yang ada atau menginspirasi pemain-pemain yang ada. Dan dia pasti sebagai pemain, Kluivert sudah di posisi-posisi tertinggi sebagai pemain bola di level-level tertinggi kan, itu kan bisa pengalaman yang bisa di-sharing tentang mental dan lain-lain. Satu bagus. Dan negatifnya juga bisa ada. Ya kan? Bias persepsi yang mungkin jadi andil dalam satu keputusan mengambil Kluivert ini gitu, ya kan? Yang kita ngelihat banyak sekali pemain yang hebat dulunya dikasih jatah atau dikasih kesempatan melatih klub sepak bola karena dia pemain hebat, ya kan? Kita ngelihat Rooney, ya kan? Kita ngelihat Gary Neville di Valencia, kita ngelihat banyak lah pemain, ya kan? Lampard. Jadi ya semoga itu nggak jadi biasnya, salah satu variabel bias dari PSSI dalam mengambil keputusan ya. Semoga ya. Cuman itu ada di masing-masing kita. Kita nggak sadar gitu. Gue ngelihat Kluivert, gue mungkin lebih percaya Kluivert daripada lu, Basya. Tapi bukan gue mau. Cuman nama besarnya dia tuh nggak masuk ke alam bawah sadar kita kan. Jadi ya gila sih, tapi 36 jam terakhir gue masih makanya gue nggak mau bereaksi terlalu cepat. Gue mau mencerna satu sendiri, dan kedua gue menunggu respons atau informasi tambahan dari PSSI. Iya, yang ofisial ya. Iya, gue berharap juga ada informasi lebih dari proses pemilihan, ya kan? Alasan pemilihan, konteks dan lain-lain kan. Kita semakin tidak ada konteks, kita semakin meraba-raba, ya kan? Makin ngasal. Ya siapa tahu kan pelatihnya Ten Hag dirtek kayak Van Gaal gitu kan, apa dari Kluivert kita nggak tahu kan. Gue terima sih pelatih Ten Hag. Siapa tahu kan. Gue terima beneran. Gue terima. Kalau ini turnamen kayaknya oke tuh pelatih. Bukan liga. Di luar namanya dan mukanya, pelatih yang sudah bawa Ajax juara ke semifinal, juara FA Cup, Carabao, gue terima sih. The end of Korea and Japan comes to an end. Era Korea and Japan comes to an end. Tadi gitu press conference ya. Ya, tapi gue oke lah, ini kita bahas ini. Tapi gue mau flashback dikit lah, bahas maksudnya tribute to Sintayong juga. Maksudnya apa yang dia udah bawa di 5 tahun terakhir gitu. Dari dia ngebawa kita ke Piala Asia, dan garansi untuk masuk Piala Asia lagi 2028-2027 gitu loh. Itu kan ngasih kita security juga. Misalkan kita worst case kita ngasih bekal. Iya, ngasih bekal. Worst case kita nggak lolos Piala Dunia, kita masih ada di ajang tertinggi di tahun 2027-2028 gitu loh. Nanti terus ya gimana dia ngebawa Piala AFF Under-23 masuk ke semifinal, hampir masuk Olimpiade, walaupun akhirnya kita gagal di di playoff-nya. Tapi ya maksud gue, dan tadi cutting generationnya, kedekatan dia dengan pemain. Jadi menurut gue ini ya kamsahamnida lah ya buat Sintayong ya. Semoga sukses, tapi please banget jangan ke negara tetangga dong. Itu paling penting tuh. Jangan ke negara tetangga, karena mereka nih lagi heboh naturalisasi juga. Tiba-tiba datengin Sintayong, iya. Makin baper kita. Kayak ngelihat Fabregas ke Chelsea lagi gue ntar. Jadi kayak iya, makanya jangan sampai ke negara tetangga. Malaysia pecah. Yang paling serem kalau ke Cina juga. Ya, bisa jadi tuh. Cina juga sempat diincar sama Cina ya. Gue terima kasih juga duduk di sini, karena nggak cuma penonton doang. Gue perspektif gue berubah di saat gue duduk di sini hari ini. STY di mata gue selalu positif. Cuman Basya lo ngingetin gue lagi bahwa mungkin dia lebih positif lagi gitu, di lebih dari apa yang gue pikirin gitu. Soalnya banyak hal-hal, ini kita ngomongin gak usah di lapangan deh. Banyak hal-hal yang dia did well, ya kan? Dari motong generasi itu bukan hal yang mudah. Dia harusnya memiliki penasehat-penasehat sekitar dia yang bagus, ya kan?
kedekatan dia ke pemain dan semua lah yang lo tadi sebutin. Jadi yang mungkin yang bisa dapat perspektif baru nggak cuma penonton di sesi ini, gue juga gitu. Ya sama-sama lah. Ya dan ini maksud gue bisa dibilang salah satu 5 tahun terbaik juga ya kita alami sebagai timnas secara waktu jangka yang panjang ya. Dengan prestasi yang terus dengan tadi yang gue bilang sebutin itu prestasi itu, kita nih mau ke GBK mau nonton nih juga kayak setiap ada match day itu semangatnya beda. Iya, beda. Meskipun kita juga dapetin di zaman Alfred Riedel, kita dapetin itu di zaman Luis Milla. Tapi karena rentetan hal-hal yang udah dibawa sama Sintayong ini, pasti ada nilai plus. Nilai plus gitu loh. Gue membawa sebenarnya gue sangat setuju. Iya. Gue juga membawa satu perspektif lagi. Soalnya kayak kadang-kadang di masa-masa kayak gini, kita sebagai manusia banyak apresiasi yang wajar, yang layak ke Sintayong. Cuma tadi lo ngomong kita jadi seneng lagi GBK. Menurut gue Sintayong dan juga PSSI semuanya. Setuju. Kadang-kadang kita lupa di posisi yang kayak gini nih. Sebenarnya Sintayong dan orang-orang yang lain gitu. PSSI yang sudah yang transformatif berapa tahun terakhir gitu ya. Enggak cuma Sintayong gitu. Mereka nih semua satu tim, suatu kolektif. Federasi, pemain, pelatih, asisten, fans, semua. Setuju. Kolektif gitu. Tadi kenapa gue jauh bahas Sintayongnya karena gue tadi mau spesifik kita lagi tribute gue setuju. Tapi kan kita gara-gara kita banyak di 36 jam terakhir nggak cuma kita. Satu Indonesia kan pasti lagi nyudut mata ke PSSI. Ya kan di saat kita tribute ST kita harus tribute semua orang-orang PSSI juga walaupun kadarnya mungkin bisa beda gitu. Iya, setuju. Dan jangan sampai keputusan hari ini gimana pun lo mau bereaksi berubah perspektif lo dengan apa yang terjadi di belakang gitu. Ya intinya harapan kita ya semoga apapun nanti diputuskan PSSI semua tuh keputusan yang terbaik dan semoga kita tetap bisa melangkah meskipun sekarang tanpa Sintayong kita tetap melangkah. Support tetap harus support, tetap dengan kadar yang sama, bahkan kalau bisa juga ya tiap hari kita harus lebih gitu kan. Supportnya harus tiap hari harus lebih gitu loh. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat kita sekarang ngebuat kita jadi menurun semangatnya terhadap momentumnya harus dijaga gitu. Tetap harus dijaga. Soalnya sorry gue potong. Di luar sana tuh udah mulai ada loh yang hashtag kosongkan GBK itu gue lawan banget tuh. Gue juga kita lawan lah semua lah. Itu jadi konyol sih. Jadi konyol. Jadi orang sakit hati kan macam-macam responnya kan. Ada yang diem, ada yang nerima, ada yang marah. Nah ini ada yang kayak gitu tuh. Gue bilang ini kita intinya tuh kita supportnya timnasnya ya. Dan at the end of the day. Iya timnasnya. Timnas is bigger than anything. Iya. Siapapun pemain atau pelatihnya, mau federasinya gimana, kita support. Kalau misalnya melenceng kita kontrol. Ya pokoknya kita objeknya ya timnas gitu. Kita kawal timnas terus. Dan tadi nyambung omongannya Basya juga ya. Momentum 5 tahun ini tuh sebagai bangsa, sebagai supporter itu yang paling penting yang gue rasain seumur hidup gue jadi supporter timnas itu adalah kesehatan mental gitu. Kesehatan mental tuh gimana sih? Setiap mau nonton timnas tuh kita nggak yang inferior. Anjir, kalah ini mah nggak dibantai udah syukur. Dulu kan gitu ngomong apa setiap mau nonton bola mau ke GBK nggak dibantai syukur deh. Aduh lawan Thailand menang gak ya? Lawan Vietnam kita bisa menang nggak? Nah kalau sekarang kan bisa ini mah. Bisa kita jangankan Thailand, Vietnam, Arab Saudi kita udah berani. Australia nanti bulan Maret kita juga bisa berani. Maksud gue dengan adanya Sintayong dengan kerjasama timnasnya, federasi semuanya bikin kita sebagai bangsa ini punya hope gitu. Ya. Dan gak cuma hope, kita sangat di-respect sama dunia luar sepak bola. Berkat semuanya ya tadi disebutin semua komponen itu, kita udah gain respect juga dari mereka-mereka semua yang di luar gitu. Jadi menunjukin Indonesia ini sepak bolanya sangat meningkat ya, sangat bisa diperhitungkan ya. Ini dark horse yang bisa di masa depan masuk ke Piala Dunia. Semoga besok atau kalau nggak besok di masa depan bisa masuk Piala Dunia. Ini bisa loh jadi negara yang sangat diperhitungkan. Itu yang gua dapetin di 5 tahun ke belakang sama tadi semua komponen itu. Sintayong, federasi, pemain, staff, pelatih, supporter. Jadi itu aja sih paling dari gua ya. Mungkin ada tambah-tambahan. Itu kalau yang ada negatif-negatif kayak tadi tuh kosongkan GBK, lawan aja bareng-bareng. Janganlah. Pokoknya siapapun yang negatif mau ngancurin kita dengan segala macam cara, mau dari netizen yang julid-julidnya, mau dari ya federasi yang ada oknumnya, kita lawan gitu. Maksudnya
jangan sampai momentum ini kebahagiaan kita rusak gara-gara 1-2 orang gitu. Ya. Iyalah. Ya, tiap kalian mau kosongkan GBK, apalagi lawan Bahrain, ingat wasit botak Bahrain. Terus balik lagi ke sana. Jadi harus ingat itu. Jangan lu udah mau kosongin GBK, terus tiba-tiba mereka bisa dapat momentum. Udah tadi udah mereka udah takut ke sini kan, jadi berani ke sini, jadi seneng. Jangan ingat aja wasit botak siapa nama itu yang di GBK, yang di Ahmad Alkaf yang di Bahrain. Bikin gemeter ya. Iya, jadi nggak usah ikutin narasi itu. Iyalah udah stay sama timnas. Stay sama timnas. STY juga pasti mau ngelihat lah. Iya. Di luar dia udah dipecat, pasti dia mau ngelihat kalau anak asuhnya yang pernah di bawah dia 4 tahun, 5 tahun, ya melangkah jauh pasti. Pastilah dia Kalau ketika Indonesia melangkah jauh, nama dia akan selalu lebih disebut. harum lagi. Lebih harum lagi. Indonesia masuk timnas, masuk World Cup. Siapa pelatihnya yang bawa sampai kualifikasi? STY. Yang anggapannya kalau emang lolos Piala Dunia, yang lolosin STY. Kluivert itu cuman kayak golinnya aja. Iya, dia yang bawa dari kiper ke Ozil atau De Bruyne. Iya, ke playmaker akhirnya diselesain sama Kluivert. Jadi kalau emang gak cocok sama keputusan ya udah mau marah-marah sosial media apa. Ketika timnasnya udah start ya kita start lagi dukung, kita tetap merahkan GBK. Betul. Kita dukung sepenuh hati. Nggak peduli warna, nggak peduli apapun itu, kita tetap kawal timnas sampai Piala Dunia 2020. Ya, insya Allah ya. Ya, Indonesia dan last wordnya juga cuma bilang ya, Sintayong ini legendanya Indonesia. Let's go. Let's go. Let's Udah, go. Terima kasih. Thank you semuanya. Follow aku kita semua ya. Kamsahamnida. Di Kasim di TikTok, Instagram, Mas Navox dan 2 orang ini Grombol juga itu dia. Let's Let's go. go, John.